Nah, kita bahas ya, hari ini kita bimbingan, kita bahas dari bab satu aja ya. Dari bab. Baik, Pak. Nah, bab satu ini masalahnya apa kamu masalahnya? Permasalahannya. Permasalahannya, jadi Pak, tempat penelitian yang saya pilih ini Pak termasuk sebuah kedai yang baru buka di Subang. Yang biasanya dan kebanyakan kafe yang baru buka itu biasanya lebih banyak dan ramai pengunjung dibandingkan dengan kedai-kedai yang sudah lama Pak. Nah, tidak hanya itu, menurut penelitian saya dan berdasarkan data yang saya dapatkan dari beberapa review di sosial media bahwa banyak pelanggan yang mengakui bahwa Tea Coffee ini memiliki kualitas produk yang baik, Pak. Baik. Nah, akan tetapi salah satu penyebab yang menjadikan faktor Tea Coffee ini sepi pengunjung dibandingkan pesaing-pesaing serupa adalah eh, estetika tempatnya yang dianggap kurang menarik dibandingkan dengan pesaing lain yang menawarkan desain interior lebih modern dan suasana yang lebih mendukung kenyamanan pengunjung. Begitu, Pak. Yang kedua, masalahnya kan yang pertama estetika ya, Iya, tata letak. Yang kedua apa? brand image, Pak. Kurang terkenal ya. Iya, Nah, nanti gini, nanti kalau kita memberikan apa tuh argumen, sebaiknya tidak mengatakan bahwa apa tuh KP ini baru ya. Pokoknya KP ini apa tuh, estetikanya kurang menarik ya, itu yang lebih utama dipaparkannya ya. Sudah yang baik. kedua, pada saat kita melakukan apa namanya itu penelitian, ceritanya kamu melakukan sebuah survei. Nah, kamu siapkan datanya. Misalnya begini, misalnya kamu wawancara kepada beberapa orang, ya. Nah, KP yang kamu kenal apa ceritanya ya? Dari sekian itu mungkin KP kita tidak terlalu dikenal. Nah, ya, jadi dua dua aspek itu ya. Yang ketiga apa? Kamu tuh pengaruh kualitas produk dan statistika terhadap pembentukan brand image itu di ujungnya kamu tuh ya, di Y. Iya, Pak, betul. Jadi Iya. yang X-nya kualitas produk dan estetika. Jadi begini. Nah, ini ada kontradiktif kamu, ada kontradiktif. Yang pertama kamu berbicara eh, enak ya, kopinya enak ya. Iya, Pak. Nah, harusnya kita kan berangkat dari masalah. Kalau berangkat dari masalah, jangan kualitas produk. Kan kualitas produknya enak. Kan harus berangkat dari masalah. Kira-kira apa? Kalau kita judulnya kualitas produk, masalahnya apa di kualitas produk? Jadi kita angkat masalahnya. Jangan umpamanya bertentangan dengan yang kamu sebutkan sebelumnya. Misalnya yang ini ya, ada kalau nggak salah di sini ada kamu menyebutkan, nah di sini kan sangat recommended artinya mau direkomendasikan karena enak ya. Iya, Pak, Saya betul. khawatir justru ini akan bertolak belakang dengan aspek rumusan masalah. Kalau tadi estetika udah masuk lah ya. Nah, Iya, estetika Pak. udah masuk, brand image-nya kita oke lah, nggak apa-apa itu udah masuk ya. Satu aja banyak coba kira-kira. Atau kamu punya alasan lain, kira-kira apa? Nah ya, jadi aspek yang X1-nya aja kira-kira. Nanti kalau kamu ujian, kamu kuat alasannya. Apa alasannya? Oh, karena enak. Bukan. Kalau enak, ya nggak usah diteliti. Kira-kira bisa kamu memberikan alasannya? Hmm, Nadila tuh Pak masukin variabel X1-nya ke apa ke kualitas produk itu dikarenakan mana ya di sini. Jadi terdapat pesaing yang serupa juga Pak, yang Nah, di mana berkebalikan dengan Tweak Coffee ini Pak. Jadi dia tuh dari segi kualitas produknya kurang lebih sama atau bahkan kurang dari Tweak Coffee dan dengan harga yang lebih mahal.
Akan tetapi dikarenakan estetika tempatnya yang lebih memadai dibandingkan pre-coffee, makanya pesaing-pesaing atau coffee shop ini tuh lebih ramai pengunjung dibandingkan dengan lokasi penelitian yang saya pilih, Pak. Oke. Ini yang layar Bapak ini kan terlihat nggak yang teks kamu? Ada nggak teks? Oh, ada, Pak. Ada ya? Ya, Nah, kalau yang estetika udah benar karena berangkat dari masalah, ya, masalah. Brand image juga udah benar kan? Karena apa? Nggak begitu dikenal lah istilahnya, ya. Jadi alasannya dua. Cuman yang satu itu kamu kontradiktif. Kalau kamu alasannya sebenarnya rasa kami lebih enak dari yang lain, jangan dipilih itu. Karena bukan berangkat dari masalah. Nah, kecuali ada alasan lain. Nah, atau diganti yang banyak kualitas produknya yang dianggap bermasalah. Nah, atau bisa nggak nemukan masalahnya? Kalau bisa nemukan masalahnya, kita bahas nanti. Pokoknya kamu cari nanti alasannya ke Bapak. Ini Pak alasannya ya. Tapi kalau alasan kamu seperti itu dan yang kamu sajikan seperti ini, nah apa tuh? Seperti ini kelihatan nggak? Yang warna hitam ini ya, kelihatan? Nah, kalau kamu kelihatan, kelihatan. kalau kamu sajikan ini akan kontradiktif. Oh, kalau begitu bagus. Kenapa kamu teliti? Kan nggak ada masalah. Paham ya? Jadi kamu nggak masalah. Nah, tapi kalau yang estetika tadi kalau udah kamu sebutkan ya, kurang bagus ya, kurang menarik. Dan image-nya atau citra mereknya belum begitu dikenal. Wajar lah ya diteliti. Nah, coba kamu mau diganti atau gimana? Atau kamu mengubah apa tuh alasannya ya. Coba cari alasannya umpamanya apa ya. Pokoknya dia harus harus apa ya? Harus bermasalah. Jadi jangan yang kita tonjolkan yang aspek keunggulannya. Oke, mau diganti atau terus judulnya? Nanti cari alasannya. Boleh, nanti cari alasannya aja. Oke ya, harus dapat ya, tapi jangan jangan yang positif ya, yang negatif. Nah ini huruf yang ya, yang menarik. Ini pakai paragraf menonjolkan sedikit ya, tujuh ketuk ya. Semuanya nanti ya. Baik, Pak. Nah, oke, oke, kita pokoknya kamu sambil cari masalahnya yang di bab satu ya. Ini kan belum tajam ya. Yang bab 2 yang X2 itu bisa kita ambil, Y ya juga bisa kita ambil ya, satunya yang belum ya. Nah, sekarang kita rumusan masalah ya. Coba kan kan berdasarkan batasan masalah di atas kita nggak karena kita nggak ada batasan eh, jadi ini sebenarnya sudah batasan yang kita masukkan ya. Jadi berdasarkan identifikasi masalah. Nah, ini ya. Jangan batasan masalah ya. Berdasarkan identifikasi masalah. Nah, kan kalau batasan masalah itu ada eh, sebelumnya banyak masalah kita batasin. Nah, kalau kamu cuma tiga aspek yang kamu sebutkan, kata-kata batasannya ganti dengan identifikasi ya nanti ya. Baik, Pak. Udah Nah, Nadila ganti langsung. oh langsung, oke ya, Iya, oke. sekalian. Nah ini eh, nggak sejajar, nggak konsisten. Ini mau sama dengan satu dua ini sejajarnya atau terpisah? Ini masuk ke dalam ya, rapikan ya. Oke, Pak. Nah, yang nomor kita bicara sekarang rumusan ya. Konteks produk yang dimiliki, oke. Bagus ya, ini rumusan masalahnya sudah benar ya. Bagaimana estetika ini. Nanti huruf besar ya, kapital awalnya ya. Estetika ya, kualitasnya huruf besar ya. Huruf Baik, Pak. uh, brand image-nya nanti huruf besar awalnya. Tapi dia italik ya, karena bahasa asing ya. Iya, Nomor Pak. 4, bagaimana pengaruh antara kualitas produk dan estetika terhadap pembentukan. Oke ya. Nah, yang tujuan penelitian, coba lihat tujuan penelitian. Ini salah. Jadi tujuannya satu, untuk mengetahui, so, Mengetahui. untuk mengetahui kualitas produk langsung aja di. Jadi belum belum kita belum mengukur pengaruh, ya. Oke. Oke, Pak.
Yang nomor dua apa? Coba. Untuk mengetahui estetika tempat di Sri Coffee Subang. Oke, nomor tiga sama ya. Untuk mengenali. Nomor empat apa? Nomor empat. Untuk mengetahui, baru Pengaruh. pakai pengaruh ya Pak? Pengaruh kualitas Pengaruh produk. produk dan estetika tempat terhadap. Oke, nomor empat ya. Tapi ini jangan ganti aja untuk mengetahui aja ya. Baik Pak, Oke, udah rubah belum? Sekalian langsung lagi rubah. dirubah Pak langsung. Ya, oke ya. Nah, sekarang oke lah yang ini kita anggap selesai aja yang ini ya. Nah, ini tabelnya kamu apa? Penelitian persiapan penelitian Agustus. Oke, pengumpulan data awal, penyusun nggak usah penyusunan bab 1-3, artinya gini. Oh, ini ada seminar. Nomor 3 ini hapus saja. Nomor tiganya hapus Pak. Ini kalau mau diganti ganti aja umpamanya apa itu pengajuan eh, SOP ya, pengajuan SOP ya, Pengajuan. SOP ya. Nomor tiganya ganti PSP, nomor empatnya seminar usulan penelitian, nomor limanya benar, pemberian kuesioner, eh, penyebaran aja, jangan pemberian kayak beri penyebaran. Penyebaran ya Pak. Ya, ya. Oke, penyebaran kuesioner, pengolahan data, analisis. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kamu Februari, sekarang bulan berapa? Oke, Februari Pak. Maret, Maret lah ya, Maret ya. Harusnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ke rencana Maret nanti kalau ini naikkan sedikit, ya. Nah sekarang kita Baik Pak. berbicara bab 2 ya. Ini sebaiknya begini aja nanti coba lihat ya. Ini caranya, nah tarik dulu ke sini semua, nah baru di sini kan, nah gini aja. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah ya, supaya dia, kalau yang sistem kamu tuh nanti makin lama makin makin sedikit nanti kalau yang seperti itu. Bukan salah ya, tapi kita gunakan yang gini aja ya. Manajemen memiliki arti yang sangat luas, dapat berarti proses. Nah, di sini ada, nah ini Bapak tandain dulu ya. Di sini kamu seakan-akan berteori yang warna kuning ini. Kelihatan nggak warna kuningnya? Kelihatan Pak. Seakan-akan kamu berteorian, ya. Hmm. Kalaupun kamu mau ada kata-kata, itu sebaiknya yang di bab satu itu ya. Kalau bab satu nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau bab dua itu kamu nggak boleh berteori sebenarnya. Yang boleh hanya menyimpulkan. Eh, kalau kamu mau menyimpulkan berarti punya orang dulu, ambil dua orang. Ini definisi ya. Manajemen adalah ya. Iya Pak. Oke. Definisi, benisi, ini juga Supono bukan bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitas terbagi. Kalau yang ini bukan definisi ya. Nah, kalau mau ini definisinya ada berapa ini? Menurut Manulang dan menurut Krisnandi ya. Nanti. Nah, ini perlu ditekankan. Apakah ini kutipan langsung atau bukan? Nah, kalau kutipan langsung, maka dia harus ada tanda petik. Nah, ya. Tapi kalau umpamanya dia para-parase, boleh saja. Kalau para-parase itu artinya sudah kita apa itu ubah apa itu bentuk susunan kalimatnya, tapi maknanya tetap sama ya. Nah, ini yakinkan ya. Apakah ini kalau apa tuh tanda kutip ini artinya sama dengan yang di buku ya. Oke? Oke Pak. Nah, nah, jadi kamu simpulkan di terakhir ya. Ini kan ini makna yang warna kuning ini bukan bukan bentuk kesimpulan, ini bentuk kata-kata kamu nih. Berarti dihapus aja ya Pak. Yang Dihapus saja ya. Kalau nah setelah dua ini di bawahnya kamu buat kesimpulan di sini. Kalau mau buat paragraf satu lagi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah, nah itu kesimpulan kamu ya, kesimpulan baik dari Pak. dua itu ya. Oke, jelas ya. Udah kamu langsung kerjain ya. Udah Pak langsung Pak. Oh, ini kan banyak satu, dua sebaiknya kalau kamu menggunakan satu, ini apa? Ini menurut Supomo ya, kan ada empat ya.
Nah, satunya mana? Dua. Oh ini. Satunya, Oh gini nih. Kalau begitu ini di enter aja gini. Nah dia sebaiknya nah, ini kayak begini. Satu begini, dua. Coba yang punya kamu nggak begitu tadi. Nah duanya ya harusnya kayak satu ini. Nah. Ya baik, jelas ya. jelas. Nah ini duanya set begini. Tiga. Nah, yang benarnya yang nomor satu ya. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Yang ini yang benar. Yang ini seret jorok lagi sejajar dengan angka dua ya, gini. Jadi yang pakai yang nomor satu ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, oke, apa tuh? Setelah manajemen, sebaiknya ada kata-kata gini. Cari teori yang mengatakan bahwa manajemen itu juga masuk kepada pemasaran. Baru kita pemasaran. Tapi nanti aja lah itu kalau kamu agak sulit temunya. Nah, sekarang kamu masuk ke middle ya. Ini grand-nya. Ini middle-nya. Nah, ini kita ubah aja ya. Jadi begini. Nah, set. Nah, ya. Supaya lebih bagus ya. Baik, Pak. Pemasaran. Nah, di sini boleh kamu enter satu kali antara sana. Tek. Ya. Lebih rapi ya. Oke, pemasarannya. Oh, ini kamu sendiri juga. Udah berteori. Pesan ada suatu kegiatan pokok. Nah, kita boleh menyimpulkan saja ya kalau di kajian teori ini. Karena kita mengkaji teori orang. Ini Ciptono, ya, oke ya. Ini 2017 ya, oke masih boleh ya. Paling rendah itu 2015 ya. Ini masih ya. Oke, pemasaran, ini masih pemasaran ada tiga definisi kamu ya. Tiga definisi. Nah, di sininya ada kesimpulan. Ada kesimpulan ya. Baik, Pak. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apa ya? Pemasaran adalah ya. Ini masih kurang kurang banyak kamu tambah lagi nanti ya. Baik, Pak. Tambah lagi setengah halaman lah. Nah, sekarang kamu masuk applied. Ini udah benar ya. 213 itu berarti applied teori. Ya. Nah, judulnya kualitas produk ya. Oke ya. Kotler 2019. Oke, tahunnya masih diterima. Bagus. Ini udah hampir nggak aman yang nomor 2015 ini. Tapi aman ya, nggak apa-apa. Coba ini berapa definisi kamu? Coba kita lihat lagi ya. Ini um, Kotler dan Armstrong. Satu mendefinisikan produk ini huruf miring ya. Ininya jangan. Oke, satu. Yang kedua, nah, kualitas produk adalah. Nah, begini. Yang satu kamu namanya di depan ya. Yang kedua kamu di belakang ya boleh benar-benarnya. Udah benar ya. Karena kalau dia di depan, tahun dan halamannya yang kurung, kalau di belakang semuanya di dalam kurung ya. Udah benar ya. Nah, ini kualitas produk begini, cuman ini kata-kata kamu ada nggak kaitannya di sana? Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan harapan mereka. Produk dan kualitas yang baik dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Dalam industri kuliner, kualitas produk seringkali menciptakan. Nah ini nih sebaiknya nggak usah aja, dihapus saja ya, dihapus saja. Kecuali kamu ada kaitannya, umpamanya dengan demikian, umpamanya ya, produk itu dapat memenuhi umpamanya kebutuhan keinginan pelanggan ya. Tapi ini nggak ada, hapus saja ya, ini ya, hapus. Oke, Pak. Udah dihapus. Oke, berarti udah dua ya. Ini menurut Kotler dan Pus Paranani dan Yani semakin tinggi tingkat kualitas. Nah, artinya di sini udah ini bukan lagi definisi. Nah, di sini boleh kamu buat kesimpulan di sini. Kesimpulan ya di Hmm. sini ya. Buatkan kesimpulan ya. Dengan demikian kualitas produk dapat disimpulkan ya sebagai apa ya? Karena yang ini bukan lagi
definisi yang ininya. Ini udah teori ya. Ini yang Kotler dan Armstrong ini perkumpulan Amerika untuk kualitas Nah, ini definisi lagi. Kalau mau dia naikkan ke atas. Yang Amerikan Hmm. ini eh, Oh, oh ya. jadi naikin. Oke, Pak. Ya. Karena dia masuk ke definisi nih. Sampai mana dia? Panjang sekali ya, panjang ya. Oke, kalau mau dimasukkan, masukkan ke atas ya. Nah, Baik, Pak. karena dia definisi. Setelah tiga definisi itu kali Ndak Nadila disimpulkan ya. Oke, udah jelas ya. Kualitas produk, dimensinya mana? Ada. Kualitas produk Dimensi kualitas produk ada nggak? Oh ini nih ya. Fitur ini bukan ya. yang Ini kayaknya ini nih. Ini bisa dipakai nih. siapa yang itu tuh yang banyak, Pak, yang Nomor ada sampai ada 7, 8, 9, 9. 9. Oke, ini ada dimensi ini subjudulnya kamu ganti aja. Oh, ini B ya, ini A ya. Ini A ya. Yang Oke, nggak A apa-apa. itu faktornya. Oke, nggak Oh, apa-apa. ini. Berarti nggak apa-apa seperti ini aja, tapi bisa digunakan ini kayaknya jadi apa tuh? Coba bisa nggak dijadikan dimensi ini? Kamu dimensinya yang mana coba? Dimensinya apa? Sama Dimensi. sama dengan ini? Sama apa beda? Coba saya lihat dulu yang di ini ya, yang di apa tuh di kerangka pemikiran kamu. Oh, yang empat kamu. Rasa, penyajian, konsistensi, dan inovasi. Oke, nanti satunya tuh dikecilin aja. Nah, kayak gini. Nah, ya. Satu. Oh, baik, Pak. Oke, berarti kualitas. Tadi udah disalin nggak ini? Rasa dan penyajiannya udah dimasukkan di bab satunya di kualitas produk tadi ada ini. Belum kalau di bab 2-nya Harus harus dimasukkan ini ya. Ini dimasukkan menurut itu. Kotler, ini estetika, desain, ini udah benar semua. Tapi maksud saya di sananya harus dimasukkan. Ini citra yang kuat Baik, dan Pak. ada. Oke, udah benar ya. Ini Kim dan Lee. Ini Kotler dan Keller. 2000, oke, masih berlaku. Coba kita lihat rasa penyajian ada empat ya. Di sini ada nggak tadi? Dia harus tertulis. Kalau nggak lengkap ya, salah jadi. Coba kita masuk lagi ke kualitas. Tadi di, oh belum ada kamu masukkan ya. Baik, Pak. Masukkan, tambah lagi subbab dimensi kualitas produk. Nah, masukkan yang empat tadi. Nah, yang berikutnya kita masuk ke ini apply teori yang kedua, estetika. Nah, ini menurut siapa? Ini kamu udah berpendapat lagi. Hapus. Nah, Kim dan Lee 2023 menyatakan bahwa estetika tempat tidak hanya ini ada ya, ini menurut Lee. Nah, di sini menurut Gordon ini ya bukan hanya kopi yang nikmat yang membuat saya terus datang ke Papua. Nah, ini kayaknya pendapat orang. Ini, ini menurut Gordon ini hapus saja ini. Hapus saja, Pak. Hapus saja ya. Ini kan kayak pernyataan ya, review seseorang ya. Menurut Gordon, bukan hanya kopi yang nikmat, yang membuat saya terus datang ke kafe favorit saya, tentu menikmat minumannya penting, tapi estetika desain. Nah, ini kayak ini. Jadi tidak langsung menyatakan ini ya. Ini kayak orang wawancara ini ya, saya wawancara ya. Hapus saja ini ya, sebaiknya ya. Oke, menurut Utami dalam Persio Prianto dan Kusadi store atmosphere. Oke, ini bahasa asingnya ya. Suasana. Atmosfer itu suasana ya, kalau nggak salah. Sama nggak dia dengan estetika? Bisa ya? Jadi minta bahwa suasana toko, suasana boleh estetika. Estetika tuh kayak apa ya? Kayak apa tuh? Eh, kayak tata ya, kayak tata letak ya.
Coba yakinkan sama nggak ya apa tuh atmosfer dengan estetika ya. Ini ini kamu faktor-faktor atmosfer. Atmosfer itu kan kayak apa tuh? Atmosfernya Suasana. suasana kan. Nah, estetika itu memang dia mempengaruhi suasana, tapi estetika tuh kayak tata letak dia. Nah, yakinkan kamu kalau dia suasana, kalau umpamanya kita ke gunung, ya, gunung tuh alami kan, alami. Dia lebih banyak kepada atmosfer kan, atmosfer. Ya, tidak estetika tuh lebih 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 bersifat diatur ya, ada peranan manusia yang mengaturnya. Nah, yakinkan ini ya supaya nanti kamu aman di sidang. Nah, di sini kamu berbicara atmosfer ya. Cakupan eh, store atmosfer meliputi bagian luar toko, bagian dalam toko, tata letak. Nah, tapi memang atmosfer itu juga ada estetika isinya, tata letak ruangan ya. Eh, atmosfer kamu belum ada ini dimensinya ya. Masukkan aja nanti ya, sesuai yang tadi. Coba kita lihat di sini atmosfer itu estetika itu desain, visual, atmosfer, tata letak, pencahayaan, dekorasi, musik. Ini menurut Kim dan Lee. Tadi belum kamu masukkan ya di sana ya? Apa udah masuk atau Bapak terlewat tadi? Eh, belum kayaknya ya. Belum, Pak. Ah, masukkan di bab 2-nya ya. Bab 2. Jadi dimensi estetika satu desain ada 6 menurut Kim dan Lee ya. Oke, tinggal masukkan ya. Ini tadi yang ini juga belum, yang ini belum ya. Sekarang kita masuk ke apply teori yang Y ya. Yang Y, coba kita lihat brand image. Menurut A.A. Kerr, bacanya apa tuh? Ya, gitu. Itulah ya. Menurut A. Kerr, brand atau merek, oke lah, harusnya merek dalam kurung brand, tapi nggak apa-apa kalau ini teorinya seperti gini nggak jadi masalah ya. Adalah putri zona, putri dan suasana mendefinisikan merek. Oke, ini definisi. Dalam setiap produk terjual di pasaran pasti memiliki. Nah, ini di sini kamu di bawahnya simpulkan aja. Di bawah sini ya. Ini definisi semua. Di sini kamu simpulkan ya. Dari penjelasan kalau dia dua, dari penjelasan kedua ahli di atas dapat disimpulkan. Nah, brand image adalah ya, simpulkan. Jadi tiga-tiganya belum ada dimensinya ya, subbab dimensi ya. Oke, sekarang kita masuk ke hasil penelitian terdahulu. Di sini ada tulisnya tabel, tabel berapa, Bari? Tabel 2.1 ya, Dua pertama. titik. Tulis di sana hasil penelitian terdahulu ya. Tabelnya hasil penelitian terdahulu. Ini kan, Mbak. Nah, oke, kita lihat. Coba, benar nggak isinya? Cheng, Cheng et al. Aesthetic dan desain, design and impact brand, artinya dia dampaknya ya, dampak ke brand equity merek ya. Kalau kamu citra sebenarnya, oke, kayaknya coba-coba yang lain, estetik atmosfer, ini nggak sama, ini nomor 2 juga nggak sama. Nomor 1 boleh dipakai lah, nggak apa-apa. Nomor 1 ambil ya. Oke, nomor 1. Tapi nomor 2, kalau ini meningkatkan kepuasan pelanggan, nomor 2 berarti nggak nyambung ya. Nomor 3 coba, nomor 2 hapus ya. Kombinasi kualitas produk dan daya tarik estetika menciptakan. Nah, nomor 3 boleh dipakai ya. Nomor 3 boleh dipakai. Nomor 4 mempengaruhi kepuasan. Nggak, nomor 4 hapus saja ya, berarti. Itu Nggak apa. juga ya, Pak. Nah, jadi 4 hapus. Nomor 5 ini brand image dan kualitas. Nah, kebalik nomor 5 dia brand image-nya menjadi X dia. Kamu kan di Y brand image-nya. Brand image dan produk minat. Nah, nomor 5 juga hapus, nggak ada kayak. Jadi kamu ada 2 ya. Cari satu lagi. Oke, berarti kamu udah hampir sempurna ya. Nah, kerangka pemikiran ini udah bagus, dua, dua tiga ya.
Tapi jangan langsung kerangka pemikiran, ada prolog ya. Kerangka pemikiran yang saya susun. Nah, kamu gini, kan begini, kerangka pemikiran itu tidak lahir ujuk-ujuk gambar. Kalau di kuantitatif itu dia disebutnya eh, deduktif. Deduktif itu harus ada teori dulu. Kalau kualitatif tuh induktif ya. Dia lebih banyak bicara input, proses, output. Kalau kamu ini berdasarkan teori. Nah, jadi begini. Di sini kamu ambil aja teori yang punya orang ini. Eh, bukan teori, yang banyak penelitian orang ini. Jadi hasil penelitian Seng menunjukkan bahwa estetika dapat meningkatkan nilai merek. Nah, itu ya. Kalaupun kualitatif nggak apa-apa. Karena dia udah mencerminkan hasilnya nilai merek. Nah, karena dia sudah menghasilkan nilai merek, maka panah ini sesuai. Oh, yang ini nah. Nah, di sini kamu tulis ceng. Nah, ada tulisan ceng ya. Artinya ini didukung oleh hasil penelitian ceng maksudnya. Ya, nah, sekarang yang kualitas ada nggak? Tadi jangan-jangan estetika semua. Nomor tiga apa? Yang tiga, oh ini konteks produk ya. Ya, nah. Ini Iya. konteks produk ya terhadap brand ini. Nah, ini juga hasil penelitian Huang, bacanya apa nih? Huang and Xiao. Nah, ya, 2023 kualitas produk memiliki pengaruh. Tapi yakinkan dulu kalau dia nggak signifikan, cari yang lain yang signifikan hasilnya. Nah, di sini kamu ditulis di tanda panah kualitas produk ini Huang. Nah, eh, jadi panah ini nggak sekedar ini asal timbul ya. Jadi kata-katanya begini, kata-katanya ya di dua tiga ini bukan dua dua ya, jadi berubah ya. Dua tiga berdasarkan hasil penelitian ya, penelitian penelitian uang uang dulu ya, jadi uang ini jadikan nomor satu nanti ya. Ya berdasarkan itu penelitian uang, kualitas produk memiliki pengaruh terhadap brand image. Dan selanjutnya hasil penelitian penelitian Cheng, estetika memiliki atau meningkatkan merek eh, merek ya, sehingga dari kedua penelitian ini penulis gambarkan sebagai berikut. Nah, baru ada gambar itu maksudnya ya. Jangan langsung gambar. Paham ya? Baik, Pak. Nanti kata-kata Bapak ini saya kirimkan nanti. Kalau kamu lupa masih ada rekamannya ya. Oke? Oke, kalau Oke. itu kita masuk ke 24, ada 24-nya. Kenapa 25? 24. Ya, 24. Kan 24. Oke. Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas tuh dipisahkan ya, karena menyatakan tempat. Nah, ya. Bukan maka terbentuklah, bukan. Maka peneliti menyatakan hipotesa sebagai berikut ya. Atau maka peneliti merumuskan hipotesa atau hipotesis boleh ya. Hipotesis sebagai berikut. Sebenarnya kata-kata hipotesis itu belum menjadi bahasa baku ya di bahasa Indonesia. Tapi bolehlah, banyak sekali orang menulis hipotesis. Yang benarnya hipotesa. Hipotesa, Pak. Iya, tapi boleh aja, nggak apa-apa lah. H1 artinya hipotesis satu terdapat pengaruh positif dan signifikan antar variabel konteks produk terhadap brand image secara parsial. H2 terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel estetika terhadap brand image secara parsial. H3 terdapat pengaruh positif dan signifikan. Oke, udah benar ya. Tapi ini spasinya, ini 1,5 harusnya. Ini coba cek ya. Kamu nggak bisa bohong ini kelihatan ya. Spasinya berapa? Di mana ya spasi itu? Saya lupa. Nggak muncul ya. Pokoknya kayaknya 1,5 ini. Coba benar nggak 1,5?
1,15. Nah, harusnya harusnya apa? Ini, nah ini double harusnya. Jadi dia ini no, jangan 6 ini nol ya. Di paragraf nol, di sini double. Jadi tulisannya jadi banyak. Nah, ini yang benar ya. Oke. Oke, kamu bab 2 udah benar. Udah bagus ya. Tapi teorinya tambah lagi, bukan bukan tentang udah bagus dan nggak selesai ya. Tapi secara prinsip sudah benar. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 metode. Nah, ini juga kayak kayak tadi ya. Nah, mendingan gini nah. Ya, ini Ya. Sugiono. Ini Sugiono. Data, oh beda. Ini data, metode penelitian merupakan cara ilmiah ini. Nah, sebenarnya di bab 3 ini tidak perlu terlalu banyak teori. Dia lebih banyak kepada tekniknya langsung sebenarnya. Boleh aja ada definisi satu aja cukup ya. Nggak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini udah bagus lah. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Ini boleh kamu berpendapat ini, nggak apa-apa ini. Karena dia, kenapa nggak bisa ditarik? Nah, ya, di sini nantinya ya, langsung digabungkan di sini. Coba kenapa dia nggak bisa ditarik? Nah, Bapak pindah ke sini. Nah, gini ya, udah bagus ya. Oke, nggak mau ditarik-tarik ya. Oke, nah gini ya. Nah, di sini kamu nggak usah, menurut Sugiono lagi nggak usah. Penelitian saya gunakan dengan metode kuantitatif. Itu aja ya. Eh, jadi metode yang saya gunakan, nggak usah menurut teori semua kalau yang ini. Ya. Apa yang kamu lakukan ya, teknik apa yang kamu lakukan. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis. Analisis apa kamu? Coba apa? Regresi linear berganda. Berganda. Nah, ya, jelaskan nggak usah teori lagi terus saya. Nah, ini ada kamu. Analisis regresi linear berganda adalah ini kan. Tapi nggak berusaha menurut teori. Kamu langsung jelaskan aja ya. Penelitian yang saya gunakan adalah eh, menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear Gini berganda, berganda. di mana X1 adalah kualitas produk, X2 estetika, dan Y eh, adalah apa tuh brand image ya itu ya. Sekarang desain penelitian. Kamu masuk desain penelitian, coba kita lihat kotaknya sejajarkan, gelis ini kotak panjang pendek ini ya. Pertama kamu observasi, identifikasi, membuat rumusan ya, membuat kuesioner. Enggak, masih ada lagi sebelum membuat rumusan. Setelah membuat rumusan apa? Kajian teori kan, kajian teori ya. Oke lah, nanti aja inilah ya. Kajian teori, pengumpulan data. Jadi observasi, identifikasi masalah, membuat rumusan, kajian teori, pernyataan hipotesa, gitu ada juga kan, pengolahan data. Oke lah, nantilah ya. Sekarang operasional variabel. Jadi gini ini jangan kalau yang di tabel ini single aja, nggak perlu double juga, nggak apa-apa dia single. Ininya nol ya, jangan nol. Di sini single aja. Lebih lebih gini aja, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini kamu, perhatikan ya. Nanti X1-nya itu di sini tuh kecil aja satunya ya. Nah, satunya Baik, Pak. kecil. Nah, di bawah ini sebenarnya bisa satu kolom lagi, tapi karena kalau kita tambah kolom lagi jadi kecil-kecil. Nah, di bawah kualitas produk ini ambil definisi satu biji. Kualitas produk, ya, apa ya? Kualitas produk adalah, ya cari kamu teori yang di atas tadi.
Menurut siapa? Ya, paham? Paham, Pak. Nah, definisi ya, bukan teori, cari definisi. Estetika juga, ya. Estetika adalah cari teori siapa ya. Satu aja ya. Brand image apa di bawahnya ya. Oke, semuanya harus ada Teori. definisi ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang dimensi. Oke, udah benar kamu. Nah, sebaiknya begini, satu ini satu dimensi ini bukan butir soal. Jadi gini, di sini ini adalah nomor kuesioner ya, ganti nomor kuesioner, nomor kuesioner. Kan nomornya nanti di sini ganti oleh kamu nomor kuesioner. Kecil aja kalau nomor kuesioner. Nah, ini benar-benar hanya bicara nomor aja gede pisan. Nah, di sini kamu, oke, kenapa dia masih gede? Nah, di sini nomor kuesioner kan? Atau kuesioner lah. Nomor aja lah ya. Maksudnya nomor nomor pertanyaan kuesionernya nomor berapa? Jadi setiap garis, jadi jangan mewakilin semua. Kamu mewakilin semua. Ini apa? Coba baca lagi tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bukan begitu. Rasa. Nah, di sini kamu tambah lagi kolom satu. Di sini antara antara dimensi dengan nomor, kamu tambah lagi satu kolom. Nah, cara tambah kolomnya, insert kolom, kita ambil kanan ya. Nah, di sini tambah kolom satu lagi. Di sini namanya indikator. Indikator ya, kata indikator. Eh, kalau dalam dalam tabel ini boleh aja huruf 10 juga boleh atau 11 ya, nggak usah 12. Ini boleh kamu gunakan huruf 10 ya atau 11 lah. Nah, Bapak kasih contoh satu ya, nanti kamu bimbingan berikutnya udah selesai. Rasa, kalau bisa itu begini maksud Bapak. Eh, satu row-nya satu, ini jangan jangan gabung row-nya ya, barisnya ya. Tapi kalau rasa, coba rasa itu apa indikatornya? Nah, kan minimum itu delapan 8 pernyataan kan, minimum itu. Ini kan ada empat empat. Nah, di sini nggak usah ABC, ganti 1, 2, 3, 4 ya. Ganti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kamu nanti begini. Soalnya nanti waktu sidang kamu yang bertanggung jawab. Bapak, walaupun ada bapak nggak akan bisa membantu ya. Bapak sebagai pembimbing ya. Nah, kalau bapak sebagai pembimbing, pengennya kamu bagus ya. Karena nanti bapak juga bangga. Tapi kalau kamu ini dosen pembimbingnya nggak beres ya, bapak yang dihinanya bukan kamu. Ya, gara-gara kamu bapak dihina kan. Ada orang ini kata Pak Emron, tapi gara-gara dia nggak bisa jawab, dibantai dia kan. Ada itu mahasiswa. Kata Pak Imron begini, nggak boleh kita membawa nama-nama pembimbing, udah bertanggung jawab sendiri ya. Coba kamu kan kalau rasa itu apa tuh indikatornya apa? Jadi kan dua, jadi rasa tuh jadi dua, anaknya jadi dua ya. Sudah itu keunikan menu jadi dua supaya 8 nantinya. Ya. Rasa apa kira-kira ya? Rasa itu umpamanya apa ya? Coba kalau satu-satu masih bisa ya. Coba Bapak buat satu-satu dulu ya. Rasa tuh tingkat ini kopi ya? Apa kopi ya? Yang mana, Pak? Ya ini masalah rasanya kita rasa kopi ya. Ini kopi ya. Iya, Ya, oke. betul, Pak.
Oke, apa kira-kira rasa yang ininya? Aroma, Aroma di sana aroma beda. Aroma itu termasuk rasa bukan? Nah, itu ya maksud saya. Umpamanya kalau yang nomor dua umpamanya. Kan nanti, jadi begini Mas Bapak, ini nih nanti rasa itu buat dua ya. Min-min aja. Tapi umpamanya di sini tertulis nomor satu ya, kuesionernya ya. Jadi rasa itu ada dua nomornya kan? Kan oke ya. Yang di sini apalagi umpamanya, oke lah, kamu aroma dulu, apalagi tingkat aroma umpamanya. Anggap aja itulah tingkat aroma. Apalagi yang kedua apa? Ini nomor satu pertanyaannya. Nomor dua apa? tekstur masuk Pak. Tekstur kayaknya keunikan nantinya. Hmm, Keunikan ya, teksturnya kan. Eh, apa ya? Kalau ini Nadila cari keluarnya tuh Eh, aroma, rasa, tekstur, udah, sama suhu Pak. sebenarnya kerasa aja dia. Apa teh? Rasa ya. Iya Pak. Rasa aja, rasa masukkan ya. Tingkat rasa ya, tingkat rasa ya. Tambahkan aja kata-kata tingkat. Jadi kita gunakan gaya unpad aja lah. Tingkat rasa ya. Nah, kuning kan. Nah, kuning kan tekstur masuk ke keunikan. Kan dia tidak rasa. Tekstur tuh hanya supaya tidak dirasakan, tapi di apa tuh? Tapi ini unik ya teksturnya. Tekstur tuh bentuk ya, kayak bentuk-bentuk gitu kan? Teks Hmm, eh, iya sih Pak, kayak struktur dari produknya Pak. Misalkan kayak padat, cair, kenyal, kayak gitu Pak. kalau di kopi itu mungkin gini, kalau di kopi itu kayak tekstur itu Mungkin kayak kepekatannya kali ya Pak kalau di kopi itu. kepekatannya ya, Iya. boleh aja masukkan ya. Iya. Nah, kalau keunikannya apa kamu? Berarti nomor dua umpamanya ya. Boleh aja ada di sini nomor dua sampai tiga, yang satunya cuma satu boleh aja ya. Pokoknya totalnya minimum 8. Oke, umpamanya ya. Apalagi tekstur ya. Oke lah, kamu masukkan dulu tekstur ya. Nah, nanti kita kalau dia ininya tekstur umpamanya ya. Tekstur ya. Berarti Pak yang dimensi itu tuh dipecah lagi di indikator, baru yang Ya, nomornya itu sesuai indikator iya, gitu ya Pak. iya ya. Jadi jadi pada saat kita lihat indikatornya, nanti contohnya begini, contohnya ya, kalau kita udah ada indikator, kamu membuat kuesionernya mudah. Contohnya nomor satu rasa, aroma. Coba kamu buat kuesioner satu satu ininya apa. Kalau kamu udah bisa, kalau kamu udah bagus di indikatornya, kamu tinggal jebarkan kuesioner nanti. Eh, coba tingkat aroma, pernyataannya bagaimana? Coba Eh, aroma pernyataannya, bukan pertanyaan tadi. pernyataannya Pak. Bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini cuping bapak sampai ini. Oke, silakan buat pernyataannya. Dari aroma ya Pak. Aroma aja, yang aroma. Eh, tingkat aroma kopi yang dimiliki oleh produk di Coffee Subang memiliki aroma yang pekat. Nggak usah begitu. Aroma itu kan nggak pekat kalau aroma itu kan. Aroma itu kan hanya bau kan. Ah, kan benar nggak? Bingung Iya, Pak kalau, iya kan aroma itu kan, aromanya sedap ya kan ya. oh Aromanya, iya Pak. iya ya. Jadi coba kamu harus tahu dulu cara membuat kuesionernya. Sederhana aja. Jadi dari pernyataan persepsi aja begini. Contohnya begini. Aromanya sangat sangat apa mbaknya? Aromanya sangat menyejukkan apa? Enggak juga ya. Aromanya sangat sedap umpamanya gitu ya. Singkat aja lah. Tingkat rasa, rasanya sangat, ya mungkin rasanya yang sedap. Rasanya sangat sedap dan apa ya, gitu. Singkat-singkat aja. Teksturnya sangat menarik. Nah, gitu aja. Gak usah terlalu panjang. Apa yang kamu dapatkan data primer tuh gitu. Jangan asal data primer apa-apa itu definisi. Coba apa data primer yang kamu dapatkan itu apa?
Sebenarnya kamu data primer itu hanya untuk menggali di bab satu sebenarnya. Karena kamu kuantitatif ya. Beda dengan kualitatif kan ada wawancara lagi ya. Jadi data primer kamu dapatkan di sana adalah bahwanya saya melakukan wawancara untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada di Twi Kopi Subang gitu. Jadi menggali ya. Paham ya? Wawancara saya gali dengan siapa itu ya. Data sekunder apa kamu data sekunder? Data sekunder tuh umpamanya gini, data yang didapatkan dari perusahaan, umpamanya data kunjungan, data apa. Jadi ya, sudah itu apalagi data primer, data sekunder. Kamu ada satu lagi kuesioner sebenarnya. Nggak kamu sebutkan dah data primer. Yang paling pentingnya data sekunder, ya. Sumber data itu dari kuesioner ya penting ya. Iya, 343-nya data kuesioner ya. Oke. Sekarang kamu populasi. Nah, kamu nggak tahu orangnya ya, nggak tahu ini. Jadi kamu begini nanti populasi dan sampel ini, populasi ini nanti kamu menggunakan rumus khusus. Oh ini ada ya, 5.400 ini ya populasinya ya. Iya, Pak. Udah ya, topik sampai kunjungan hingga ya, terhitung. Oke, populasinya kamu menggunakan sampel penelitiannya, nggak usah menurut-menurut. Penelitian saya gunakan menggunakan margin of error sebesar berapa persen? Kamu 10 10%, ah Pak. 5%, jangan 10%. 5% aja. 5%. Kamu hanya capeknya menyebarkan kuesionernya aja kan dengan Google Form. 5% itu sekitar 365. Nggak capek lah kamu nungguin ya. Nanti supaya lebih ini. 5%. Kalau udah 10% sekitar 100 orang. Kecil ya. Oh ini salah lagi. Ini rumusnya salah. Salah. Oh ini ya. Oh benar ya 98 ya. Saya kira 55. Oke, benar ya. Tapi kamu rubah bukan 5%. Bukan 10%, tapi 5%. 5. Tapi rumusnya benar, Pak. Pakai Benar. Ya, sloping. sama gini. Jumlah sampel ya cuman di sini tuh 0,05 di sininya. Oh, iya, Pak. Ya. Ini rumusnya. Sama di sini cuman di sini dia berubah nanti di Hasil ya, Pak. ada hasil karena dia ini ini titik ini kali ya kali ini 0,05 0,05 dikuadratkan itu sama 0,025 cobalah nanti bapak lupa ya. Oke nanti ini sekitar bukan segini dia sekitar 380 atau 360. Mengujinya sederhana kan pakai komputer nanti mau banyak mau enggak kan sama aja ya cuman capek aja nunggunya aja ya. 300. Oke, sekarang observasi. Di sini tadi kamu udah bahas observasi nggak sih? Di sini nggak ya? Oke, kita masuk ke sini sedikit lagi ya. Nah, secara umum definisi nggak usah begitu. Observasi yang saya lakukan di teknis. Jadi bahasanya udah bahasa teknis, bukan teori lagi. Kamu balik lagi ke teori lagi. Kalau mau ada teori boleh aja satu biji. Observasi merupakan satu. Ini aja pakai ya. Observasi merupakan suatu proses yang di mana banyak peneliti melakukan, udah langsung aja lah, Sugiono, 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 bosan juga Bapak. Ya. Jadi observasi dalam penelitian ini saya lakukan di apa TWI ya, Iya, Pak. Tri Kopi Subang. TWI Kopi Subang selama itu aja ya, ya nggak usah teori-teori semua. Yang ini kuesioner boleh aja satu ya di sini. Yang menurut Sugiono ini baru di sini di bawahnya kuesioner penelitian yang saya lakukan disebarkan kepada Customer customer yang pernah mengunjungin, yang pernah Tri merasakan Kopi kan? Subang. Iya, Ya Pak. nggak? Yang sudah pernah merasakan apa tuh kopi di sana ya. Oke, analisis deskriptif.
narcissistic shape. Oke lah, data yang digunakan dan subpop, apa sekunder dan subpop data kamu. Jadi kamu udah analisis deskriptif ini, nanti rubahlah nanti kalimatnya. Oke lah, nanti aja lah ya. Oke, ini. Nah, ini berubah bukan 100 kali 5, nanti 300 kali berapa ya. Nah, nanti kan ada 300 orang. Hmm. Ini kan kamu yang masih rumah masih rumus yang 10% ya. Oke, ini masih 10%. Ya. Nah, ini nggak apa-apa ini. Ini udah bisa digunakan ya. Nggak usah tabelnya nggak usah terlalu besar gini. Kemana dia hilang? Ya. Analisis verifikatif, oke. Uji instrumen, uji validitas, oke lah. Nanti kita bahas berikutnya aja ya. Baik, Pak. Uji hipotesis. Ini nanti hapus aja nih. Ini hapus ya, gambarnya hapus. Gambarnya aja, Pak. Nggak uji hipotesis itu nggak perlu. Nanti ada bukan ini sebenarnya sih. Gambarnya hapus ya lu ya, supaya sebabnya kemarin mempermasalahkan ini banyak yang sama ya itu nggak boleh ya. Harusnya yang kita pelajaran itu bukan harus di copy semua sama cari ubah kalimatnya diparafrasekan kalimatnya ya. Ini y-nya variable dependent atau yang dipengaruhi brand image, oke. X1 variable independent. Kalau di sini ada kata-kata variable dependent yaitu variable yang dipengaruhi. Kalau X2 variable variable apa ini? Sok tulis X1 itu variable apa? Kualitas produk. Tulis saja. Oh, ini ada ya. Variable independen atau yang mempengaruhi karena kamu di atas ada yang kata-kata dipengaruhi. Hmm. Di sini variable independen atau yang mempengaruhi. X2 variable independen atau yang mempengaruhi ya. Oke, sekarang koefisien determinasi. Oke, nanti lah kita bahas ya. Perbaikin yang tadi kamu udah bagus kamu. Nanti kalau kamu sudah, tapi yakinkan tadi ya yang masalahnya. Kalau kamu masalahnya tuh udah ketemu, kamu udah bisa menyebarkan kuesioner sebenarnya. Tapi kalau kamu belum menemukan masalahnya, ganti variabel lain. Ya, harus itu. Kamu sidang itu pasti dihabisi oleh apa tuh penguji ya, karena nggak ada masalah. Harus. Jadi jangan, oh dia orang aromanya sedap, sedap. Yang berarti kata yang penguji kenapa diteliti kan nggak berangkat dari masalah. Kalau nggak ada berangkat dari masalah, kita tidak memberikan kontribusi kan udah bagus, ya. Mungkin faktor lain ya. Tapi kalau kamu bisa ini terus, jadi kamu bisa menyebarkan kuesioner kalau kamu dapat memberikan alasan, ya. Ya. Apalagi tadi kamu dibantai habis. Kita ada dua ini kafe, kita tuh sebenarnya lebih enak. Wah, habis ya. Artinya bukan karena itu, mungkin karena promosi atau ya. Promosi bisa itu bagus kalau mau promosi. Ini artinya promosinya mungkin kurang. Tinggal kamu cari ganti promosi. Udah. Promosinya bagus nggak kira-kira? Ini nanti hurufnya berapa ini? Ini hurufnya 16 ini ganti nanti ya. Kalau menurut Bapak ganti aja itu. Kualitas produknya apa diganti promosi? Karena kamu nggak tajam ya di kualitas produk itu. Promosinya bagus nggak di sana? Kurang sih, Pak. Nah, Masih kurang. promosinya masukkan. Analisis, promosi, dan estetika terhadap pembentukan brand image. Lebih tepat itu. Kecuali kamu bisa ini kan, ya, ganti itu kalau kamu udah ganti, dapat dimensinya, ya cari dimensinya. Cari dimensinya, udah kamu. Yang lainnya secara prinsip udah benar ya. Yang data-data yang di bab satu nggak usah dirubah, padahal aromanya sudah bagus, tapi masih sepi, ya, tapi promosinya ini, nah itu tepat, sangat tepat. Berarti tinggal tambahin variabel aja ya, Pak, Ah, di ah, bab satunya. ya, tapi yang Sama di ganti. bab duanya diganti semua, nggak muncul lagi teori kualitas produk udah nggak muncul lagi, tapi teori promosi, ya.
teori promosi. Tapi yang di bab satu nggak usah dibuang, ini bagus ini. Padahal di sini ya, sebentar ini kamu jangan jauh sekali jaraknya. Nah, aduh, ah, ini jauh pisan. Eh, ada enter satu kali kamu ternyata. Nah di sini tuh nggak apa-apa. Padahal hasil penelitian menunjukkan, nah gini kan, hasil pengamatan menunjukkan kopi ini sebenarnya sangat recommended. Tetapi masih sepi. Itu kan, oh hebat kamu kan. Hmm, udah baik ras, Pak, baik. udah rasanya enak, kok nggak rame? Ya, kalau ini udah rasanya enak, nggak rame kan? Jadi apa, alasannya nggak tepat ya. Udah rasanya enak, ini masalah Pak, ini masalahnya rasanya enak. Paham ya maksud Bapak ya? Paham Pak, paham. Nah, cuma sedikit lah kamu ganti. Kalau bab di sini kamu lihat tambahkan kata-kata ini nggak apa-apa. Namun tuh namun Ubi Kopi menghadapi tantangan yang signifikan dalam desain kopi serupa di Subang. Satu faktor utama yang adalah estetika. Ya. Kamu ceritakan estetika. Yang kedua promosi, promosi yang kurang ini karena banyak yang belum kenal. Nah itu lebih bagus, ya. Ini masalah ini aja argumentasi. Saya khawatir lah kamu ini justru menarik ini. Kok kopinya enak tapi kok nggak rame ya? Baik Pak, baik Pak. Jelas enggak ya? Nah, Jelas Pak. pertemuan nanti kamu udah ganti aja promosi aja. Apa tuh dapat dapat pencerahan nggak kamu kira? Kenapa harus promosian? Dapat Pak, dapat. Tapi kalau kamu judul ini, kamu sulit mencari ininya kan? Nah, yang kedua yang kamu harus perhatikan, kamu jangan berbicara kopi ini baru. Udahlah, gak usah dibicara, Hmm, gak usah diangkat. Pokoknya dia sepi, itu aja prinsipnya. baik Pak. Padahal rasanya enak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Apa? Silakan. Tadi kan ngebahas yang di bab 2 itu yang teori mengenai estetika tempat itu, Pak. Mm, Nah, sebenarnya waktu Nadila kerjain tuh, waktu Nadila cari-cari jurnal mm, sama teori-teori buat estetika tempat tuh agak susah ya, Pak. mm. Terus tadi kan Nadila lebih ke ini Atmosfer ngebahas aja. indikator. Iya, indikator sama faktornya kan dapatnya atmosfer aja. Udah Jadi atmosfer aja. diganti aja gitu ya. Atmosfer aja, ya. Baik, Lebih Pak. lebih 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 tegas ya. Baik, Itu kan banyak yang baik, Pak. pakai belum. Ada juga penelitian bimbingan Bapak menggunakan atmosfer ya. Baik, Pak. Nah, itu kok toh dimensinya udah nggak berubah ya. Cuman toh Iya, kamu berbicara estetika juga cuma berapa definisi aja kamu berbicara secara estetika ya. Ya. Jadi kalau kamu iya, ganti Pak. atmosfer nggak terlalu berat. Oke, apalagi Baik. silakan. Cukup sih, Pak. Itu aja. Cukup ya. Oke, kalau kamu Iya. udah